Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca bukunya Nasrullah, Rahasia Magnet Rezeki, Menarik Rezeki Dahsyat dengan Cara Allah. Buku ini terdiri dari 4 bab. Untuk bab 4 kita sudah selesaikan. Bab selanjutnya ini adalah epilog Magnet Rezeki. Dan bagian terakhir buku ini adalah Q&A mengenai rahasia magnet rezeki, menjalankan materi magnet rezeki, dan terakhir adalah profil penulis. Untuk epilog, terdiri dari kekayaan Umar bin Khattab, kekayaan Utsman bin Affan, era baru jihad spiritual, dan apa yang sudah kita pelajari. Mari kita mulai baca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Epilog Magnet Rezeki. Dampak magnet rezeki. Tentu saja, ilmu rahasia magnet rezeki bisa menciptakan rezeki berlimpah untuk Anda. Saya meyakini itu. Sebelum buku ini terbit, sudah banyak yang merasakan dan memberikan testimoni akan dahsyatnya rezeki Allah ketika mereka mempraktikkan ilmu rahasia magnet rezeki. Anda bisa menemukan testimoni-testimoni tersebut pada channel Telegram yang saya buat di @rahasia-magnet-rezeki. Di akun tersebut, saya menyampaikan materi ini secara online. Sebagian besar isinya adalah audio yang bisa didengarkan berulang-ulang untuk memahami materinya. Dikombinasikan dengan buku ini tentunya dahsyat sekali. Testimoni para member masuk ke akun pribadi saya di @nasrullah_orchid. Lalu saya upload ke channel. Sengaja saya hilangkan nama-nama para pemberi testimoni karena ingin menjaga hati dan pikiran mereka agar tidak masuk ke zona -1 atau negative motivation. Karena yang penting adalah kisahnya, bukan orangnya. Sebagian saya tuliskan ulang di buku ini. Alhamdulillah, baru beberapa hari ini mengikuti telegram Ustadz Om Z sudah bertambah. Terima kasih atas ilmunya. Lanjut, syukron alhamdulillah. Saya baru hari ini bergabung dan sudah membaca serta mendengar semua materi Pak Ustadz. Yang saya amalkan pertama adalah saya selalu menimbulkan energi positif dan berpikiran positif kepada orang lain. Rezeki Allah seluas langit dan bumi. Entah mimpi apa hari ini, saya dapat orderan pembelian barang total hampir 10 juta. Semoga ke depan bisa menghilangkan perisai diri dan mendapatkan rezeki seperti air bah. Ilmu yang saya dengarkan adalah tentang perisai rezeki. Alhamdulillah, omzet penjualan saya tembus hampir 30 juta dalam 2 hari. Saya tiba-tiba ditelepon perusahaan supplier dan dikasih free ke Cina untuk training. Doakan lancar ya Ustadz, ilmunya benar-benar bermanfaat. Saya menjalankan travel sudah 10 tahun. Setelah mendengarkan audio dan membaca di grup Telegram mengenai magnet rezeki, alhamdulillah siang harinya mendapat telepon ada yang ingin mengontrak kantor lantai 3. Dan setelah kembali ke kantor, mendapat kabar kalau klien-klien akan membayar utang hari ini. Testimoni selanjutnya.
Setelah 1 hari saya gabung channel Rahasia Magnet Rezeki, alhamdulillah saya dapat rezeki, yaitu klien saya yang beberapa bulan belum menyelesaikan pembayaran. Alhamdulillah, siang tadi melunasinya tanpa saya minta. Lanjut, pas malam Jumat, saya mendengarkan Khairul Rozikin. Pak Nas menyarankan membaca Al-Maidah 114 dan Al-Kahfi. Subhanallah, pagi jam 8, saya mendapat SMS dan mendapatkan amanah sebesar 50 juta. Antara percaya dan tidak, sungguh luar biasa. Jam 10, saya silaturahmi ke toko relasi saya. Beliau order barang yang saya jual sebesar 9 juta. Ketika saya sholat Jumat, sambil berdoa saya menangis. Sungguh luar biasa Pak Nas. Lanjut, alhamdulillah. Keajaiban rezeki memang nyata adanya. Saat ini saya sedang memperbaiki rumah. Tukang minta borongan 4.500.000. Saya pikir bagaimana agar uang tersebut tidak mengambil dari tabungan. Tak dinyana-nyana, tiba-tiba saya ditugaskan ke luar kota. Saya pun dapat honor 4.700.000 bersih di luar akomodasi. Subhanallah. Masih banyak lagi testimoni-testimoni yang masuk ke dalam channel Telegram @rahasia magnet rezeki. Setelah membaca buku ini, Anda juga bisa menginstal Telegram dan bergabung dalam channel tersebut. Secara jangka panjang, jika ilmu magnet rezeki ini dijalankan dengan konsisten, akan terjadi perlipatan rezeki luar biasa yang akan datang kepada diri Anda. Setelah membaca testimoni di atas, perkenankan saya untuk membahas mengenai data ekonomi umat, yaitu dari dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan Umar bin Khattab. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dalam sebuah buku fikih ekonomi Umar karya Dr. Jaribah disebutkan bahwa Umar bin Khattab mewariskan 70.000 ladang properti, ladang pertanian seharga masing-masing 160 juta. Jadi total kurang lebih 11,2 triliun. Cash flow per bulan dari propertinya bahkan mencapai 233 miliar per bulan. Sebuah penghasilan yang luar biasa. Tapi kalau kita yang dapat penghasilan ini, apa yang kita lakukan? Kita foya-foya, jalan-jalan keluar angkasa. Tapi bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan kekayaan seperti itu, 2 lauk sudah berlebihan, 2 baju juga terlalu berlebihan. Beliau hidup sederhana karena sudah masuk di +7, burudut dunia fil qalbi. Sudah sangat tawar dunia di dalam hatinya. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki tapi dia tawar pilihannya. Sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak rezeki tapi dia tawar pilihannya. Dia menjadikan rezeki itu sebagai bagian dari perjuangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Utsman bin Affan. Bukan hanya Umar yang kaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga. Ia memiliki simpanan uang 151.000 dinar plus 1.000 dirham, kurang lebih 300 miliar. Kemudian ia wariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar, beberapa gunung, kemudian juga mewariskan beberapa sumur senilai 200.000 dinar atau 400 miliar. Kisah lain adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki barang dagangan. Sepanjang mata memandang,
hanya terlihat barang dagangan Utsman. Ketika itu musim paceklik. Kemudian muncullah saat untuk tawar-menawar. Pada saat itu, orang-orang Yahudi berkumpul, ingin membeli barang dagangan Utsman. Maka, Utsman menawarkan lelang. Siapa yang berani membeli 1 banding 1, artinya modalnya 1 miliar dijual 1 miliar, dan semua mau. Siapa yang berani 1 banding 2? Sebagian besar mengangkat tangan. Siapa yang berani 1 banding 3? Makin sedikit orang yang mengangkat tangan. Siapa yang berani 1 banding 4? Sedikit sekali yang mengangkat tangan. Bisa dihitung dengan jari. Kemudian kata Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang lebih dari itu? Siapa yang berani 1 banding 10? Orang-orang Yahudi itu berkata, gila kau Utsman, siapa yang mau beli 1 banding 10? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, sungguh yang membeli adalah Tuhanku. Dia membayarnya 10 kali lipat. Maka aku sedekahkan seluruh barang daganganku. Subhanallah. Inilah yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya beliau dijuluki orang yang paling dermawan. Ada juga sahabat lain, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia mewariskan 50.000 dinar atau 100 miliar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Ini adalah sebuah harta yang sangat banyak. Kekayaan Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu 300.000 dinar atau setara dengan 600 miliar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melebihi seluruh sahabat. Seluruh sahabat mengetahui bahwa kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ada di mana-mana. Sampai-sampai ketika Abdurrahman bin Auf itu bertemu sebuah batu, di bawahnya adalah emas. Hal itu menunjukkan saking besarnya kekayaan Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika pada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Rasulullah. Abdurrahman ditepuk pahanya. Ya Abdurrahman, sedekah dong, kata Rasul. Abdurrahman langsung bersedekah 40 miliar. Subhanallah, inilah generasi-generasi dari plus 8. Generasi-generasi yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111. Bunyinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah terjadi. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah 111. Jadi, Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman itu dengan memberi mereka surganya. Subhanallah, ini adalah transaksi yang luar biasa. Wadan alaihi haqqan fi Taurati wal Injili wal Quran. Ini adalah sebuah janji yang juga ada di dalam Taurat dan Injil dan di dalam Al-Quran.
Jadi, ini adalah sebuah perniagaan yang sangat beruntung. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan hanya para pemimpinnya yang kaya, rakyatnya juga. Dengan kekayaan seperti ini, Muadz bin Jabal menuturkan bahwa selama 10 tahun bertugas di Yaman, sangat sulit menemukan seorang miskin yang layak diberi zakat. Al-Amwal halaman 596. Ini bukan Madinah. Ini bukan di Madinah, di Yaman. Yaman itu di sebelah selatannya, beberapa ratus kilometer dari Madinah. Di tempat yang sejauh itu pun tidak ditemukan seorang pun yang miskin, yang layak menerima zakat. Artinya, mereka sudah memiliki kekayaan, atau mereka sudah tidak mau lagi menerima dana zakat. Khalifah Umar bin Khattab juga mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau 30 juta per bulan. Asy-Shinnawi 2006. Begitulah penghargaan kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Madinah ketika itu. Pada masa sahabat, para guru Al-Quran sangat dimuliakan. Mungkin ada di antara mereka kita yang berkata, kalau masanya Umar Khalifah kedua, hal itu wajar karena sudah didahului oleh Abu Bakar. Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu, Khalifah pertama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana? Apakah bisa pada masa yang lain? Ternyata hal tersebut terulang kembali pada masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau hanya memerintah selama 3 tahun. Sebelumnya didahului oleh pemimpin-pemimpin yang korup, sehingga banyak rakyat yang mengalami kemiskinan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyat kembali sejahtera, seperti halnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang petugas zakat bernama Yahya bin Sa'id berkata, ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai orang miskin satupun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan. Ibnu Abdil Hakam, Sirah Umar bin Abdul Aziz, halaman 59. Lanjut, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz berhasil membuat rakyatnya sangat sejahtera. Padahal ia hanya memerintah 3 tahun. Apa sebetulnya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika naik jabatan sebagai khalifah? Seluruh hartanya diberikan kepada Baitul Mal, termasuk mahar istrinya. Tidak berlebihan. Kalau Gubernur Basrah berkata dalam suratnya, semua rakyat hidupnya sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong. Al-Amwal halaman 256. Subhanallah. Takabur itu kan -1 dan itu di minus sombong itu di -2. Namun, hal itu tidak terjadi, padahal mereka sangat sejahtera dan kaya raya, sehingga akhirnya mereka kaya raya +6. Kaya raya yang membantu orang lain. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 55. Berikut artinya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum berkuasa.
Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini adalah SK, surat ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau melaksanakan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka kekayaan, kemuliaan, dan keberkahan dalam kehidupan di dunia. Satu hal yang sangat menonjol pada diri para sahabat dan para khalifah di masa-masa awal Islam adalah sekaya apapun, mereka tidak pernah terikat oleh harta. Karena itu, kapanpun diperlukan pengorbanan, mereka dengan serta-merta mengeluarkan sebagian hartanya untuk perjuangan Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Umar menyedekahkan separuh hartanya untuk perjuangan Islam. Utsman menyedekahkan seperempat hartanya untuk perjuangan Islam. Abdurrahman bin Auf selalu mengeluarkan sedekah untuk perjuangan Islam. Sehingga setiap tahun hartanya tidak pernah mencapai nishab, batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Kekayaan mereka hanya sampai di tangan, tidak sampai di hati. Karena itu, mereka sangat ringan tangan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan untuk kepentingan umat Islam. Ya, hati mereka yang sangat kaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu memiliki banyak harta. Kekayaan itu adalah kaya hati." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan tentang hal ini. Ternyata kekayaan itu adalah positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Boleh kita tidak memiliki harta yang banyak, yang penting kita tetap memiliki kekayaan hati. Tapi sudah pasti orang yang kaya hati itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan jihad ekonomi itu di bawah jihad fisabilillah. Kalau seandainya sekarang di Indonesia, kita tidak bisa jihad dalam pengertian berperang. Kita jihad dengan ekonomi. Kita berjihad dengan seluruh kekuatan kita. Mewujudkan ekonomi kita agar menjadi jauh lebih baik lagi. Lanjut, era baru jihad spiritual. Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, perlu berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Era raja-raja itu berperang melawan penindasan. Era kapitalisme itu berperang melawan kolonialisme. Saat ini kita sudah melewati keduanya, baik era para raja maupun era kapitalisme yang kolonial. Sekarang kita masuk ke suatu era baru, yaitu era spiritualisme. Kita berperang melawan kebodohan dan kemiskinan kita. Kebodohan ini adalah yang minus-minus tadi, negatif-negatif tadi, itu saja membutuhkan kesungguhan maksimal dari diri kita. Setelah itu, kita berperang melawan kemiskinan kita.
Dalam sebuah atsar, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah Allah menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah jihad fisabilillah. Yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara kedua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah." Apa yang sudah kita pelajari? Keajaiban dan kesuksesan telah menanti untuk diraih bagi orang-orang yang mau belajar. Karena kita sudah paham, kita harus hidup di dunia kuantum. Kita sudah tahu bahwa kesalahan, dosa, kita akan membuat rezeki kita hilang, akan membuat rezeki kita jadi tidak mudah. Disinilah pentingnya menjalankan prinsip magnet rezeki. Apa itu magnet rezeki? Itulah the power of positive thinking, the power of positive feeling, dan the power of positive motivation. Positive thinking ini penggambaran dari Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, bahwa Allah ini Maha Suci dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Seluruhnya adalah Subhanallah, Maha Suci Allah atas apa yang kita pikirkan. Seluruhnya positif. Kemudian the power of positive feeling ini, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Segala puji ini bukan hanya puji pada hal-hal yang baik. Makanya Allah bertanya berulang-ulang dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Robmu mana lagi yang kau dustakan? Termasuk di sana bahkan ujian, musibah, kendala, gagal, itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang tidak boleh kita dustakan. Inilah positive feeling. Alhamdulillah. Kemudian the power of positive motivation. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Kita membuat Allah besar. Dengan positive motivation, kita sampai ke plus 8. Prinsip magnet rezeki, jika dikombinasikan dengan leverage dunia, akan menciptakan kekayaan yang bermanfaat buat manusia. Bila magnet rezeki ini dipakai di perusahaan, dipakai di organisasi, dipakai saat melayani orang, dipakai saat kita melayani konsumen, dipakai saat kita menciptakan sebuah produk, insya Allah akan menciptakan kekayaan yang bermanfaat buat manusia. Lanjut Q&A, question and answer, mengenai rahasia magnet rezeki. Ada beberapa pertanyaan setelah saya menyampaikan materi ini, dan berikut pertanyaan yang paling sering disampaikan kepada saya. 1. Kenapa di Al-Quran banyak kalimat yang tidak positif, seperti mengancam masuk neraka, orang sesat kafir, dan lain-lain? Jawaban saya adalah, karena Al-Quran adalah pedoman untuk diri. Kalau seandainya Al-Quran tidak jelas menyampaikan bahwa kalau seandainya melakukan ini, akibatnya ini, semua orang tidak akan bisa memahami apa yang dibawakan Al-Quran. Apa yang sekarang kita bahas adalah bagaimana pengejawantahan Al-Quran dalam pelaksanaannya oleh Rasulullah.
Salah satu contoh adalah di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang kafir. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasaro hatta tattabi'a millatuhum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Tetapi ketika kita lihat bagaimana pelaksanaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tetap berpositive thinking, positive feeling, dan positive motivation kepada mereka dengan porsi-porsi yang berbeda. Jadi, itu adalah contoh kasus pedoman bagi kita di dalam Al-Quran. Termasuk juga ketika kita membaca ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang orang kafir, seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Seringkali kita melihat, oh itu tuh, oh ini nih orang yang kafir. Padahal harusnya kita tunjuk diri kita. Bisa jadi ada suatu bagian di dalam diri kita yang kafir, yakni yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran ini jadi alat introspeksi untuk diri kita. Ketika membaca suatu ayat, janganlah kita menunjuk orang lain, kecuali kalau kita sudah sesuai ilmunya. Menguasai 14 ilmu alat, kemudian kita menjadi kadi. Baru kita jadikan Al-Quran ini sebagai hukuman atau melihat orang lain. Kalau kita tidak menguasai 14 ilmu alat tersebut, jadikan Al-Quran ini pedoman untuk diri sendiri. 2. Bagaimana melatih diri menjalankan prinsip magnet rezeki sementara lingkungan tidak mendukung? Yakinlah bahwa positif adalah kekuatan. Positive thinking itu kekuatan. Ketika Anda berpositive thinking, hal lain akan mengikuti. Yang sering terjadi adalah Anda tidak yakin bahwa positive thinking itu adalah kekuatan. Ketika Anda berpositive thinking, saat musibah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Begitu juga dengan positive motivation. Ketika Anda di level +6, maka saat hal lainnya berada pada posisi minus berapapun, semua hal itu akhirnya akan terpengaruh oleh Anda. Ketika Anda jadi positif, yakinlah bahwa Anda punya kekuatan. Kemudian, seberapa cepat hasilnya? Ya, bergantung sekuat apa keyakinan kita. Kalau dalam training saya, training rahasia makna rezeki, biasanya saya tantang teman-teman para peserta untuk melakukan yang namanya game suite. Dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Pada saat itu juga, semua bisa merasakan hasilnya. Jadi, seberapa cepat hasilnya sesuai keyakinan kita. Makin yakin kita, makin cepat rezeki itu datang kepada kita. 3. Kenapa banyak orang yang tidak beriman tapi diberi rezeki berlimpah? Ada tuh orang yang tidak sholat, tidak zikir, tidak puasa, tidak haji, bahkan tidak masuk Islam. Tapi kok diberi kekayaan sama Allah, sedangkan kita sudah capek sholat dan puasa, tapi masih miskin juga.
Jawaban saya, ini adalah bentuk keadilan Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah sepanjang hidupnya ingkar, sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah, pasti pernah berbuat kebaikan. Misalnya, memberi makan kucing, memberi makan burung, membantu seorang nenek menyeberang jalan, membantu orang yang cacat, dan sebagainya. Semua itu merupakan kebaikan. Nah, Allah Maha membalas kebaikan mereka, tapi Allah tidak ridho membalasnya di akhirat. Di akhirat, jadi dibalasnya di mana? Allah membalas kebaikan mereka di dunia, sehingga mereka bisa hidup dengan kemurahan Allah. Nah, sementara kita, orang-orang yang insya Allah sepanjang hidupnya beramal dan beriman kepada Allah, seluruhnya beriman, pernahkah berbuat salah? Pasti kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Maka Allah juga Maha membalas perbuatan salah kita. Tapi Allah tidak mau membalasnya di akhirat. Jadi Allah membalas kesalahan dan dosa kita di mana? Di dunia. Bentuknya berupa kesulitan-kesulitan hidup kita. Jadi, rumus kita berbeda. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumus kayak mereka berbeda dengan kita. Rumus rezeki mereka berbeda dengan kita. Rumus rezeki mereka adalah hanya berbuat kebaikan sedikit, maka mereka akan dapat kebaikan. Sementara kita, yang harus kita lakukan jika ingin dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan adalah berhati-hati dari seluruh dosa kita, yakni tetap berpositif thinking, positive feeling, dan positive motivation. Lanjut menjalankan materi magnet rezeki. Dalam menjalankan materi ini, ada beberapa tips yang bisa Anda ikuti. Satu, ajak keluarga terdekat untuk membaca buku ini dan bahas bersama-sama. Diskusikan nilai-nilai apa yang didapat dan ditentukan nilai apa yang paling mungkin bisa dilatih bersama-sama. 2. Bersepakat untuk saling kontrol satu sama lain dalam menjalankan materi magnet rezeki ini dengan disiplin. Jika terjadi hal yang tidak sesuai, ingatkan pasangan Anda dengan cara yang paling baik untuk kembali disiplin menjalankan nilai-nilai magnet rezeki. Berfokuslah pada hasilnya, bukan pada proses menjalankan materinya. Berfokuslah bahwa Anda butuh keajaibannya karena prosesnya pasti tidak mudah. 3. Sebagian besar yang menjalankan ilmu ini dengan disiplin akan langsung merasakan dampaknya. Namun, jika Anda merasa tidak mengalami keajaiban, evaluasi pertama adalah bahwa sebenarnya sudah terjadi dengan teori paradox of candy bahwa masalah juga merupakan rezeki, maka masalah-masalah Anda adalah pintu keajaibannya. Tinggal menunggu waktu saat wadah jiwa Anda sudah mulai terisi perlahan dengan energi berlian, dan sebentar lagi keajaiban itu datang. 4. Baca buku ini berulang-ulang, karena bisa jadi suasana hati dan pikiran pada saat pertama membaca akan berbeda dengan kesempatan kedua membacanya. Kesempatan kedua berbeda dengan kesempatan ketiga.
dan seterusnya. Sehingga dalam setiap pengulangan, Anda bisa mendapatkan nilai-nilai positif baru yang bisa Anda terapkan. 5. Anda juga bisa mengikuti training sehari magnet rezeki yang saya adakan. Nuansa yang didapatkan saat membaca buku sangat berbeda dengan nuansa yang didapat saat training. Untuk jadwal training terbaru, bisa Anda akses melalui website kami www.rahasiamagnetrezeki.com. 6. Anda juga bisa mengikuti update berita kami melalui aplikasi Telegram yang ada di Play Store dan App Store. Selain berita, akan ada ide-ide baru, studi-studi kasus dalam menjalankan materi magnet rezeki. Nasihat-nasihat berharga, kalimat mutiara, juga testimoni para pembaca dalam menjalankan materi ini. Alamat channel kami adalah https://telegram.me/ rahasia magnet rezeki. Di aplikasi Telegram, Anda juga bisa mengetik kolom search @rahasia magnet rezeki. Semua info di channel ini langsung dari handphone pribadi saya. Aplikasi Telegram adalah pusat informasi kami. Walaupun Anda juga bisa menemukan kami di Twitter, Facebook, dan akun media sosial lainnya. 7. Akhirnya, tidak ada kekuatan terbesar dalam menjalankan buku ini kecuali doa Anda yang tulus kepada Allah, agar Allah menanamkan taufik dan hidayahnya melalui buku ini. Doa saya pun tulus untuk Anda, agar Anda menjadi magnet rezeki yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Nasrullah Rahasia Magnet Rezeki, Menarik Rezeki Dahsyat dengan cara Allah. Buku ini sudah selesai, bagian akhirnya hanya autobiografi penulisnya, bisa cek langsung di bukunya. Semoga yang dibacakan bermanfaat dan jadi ibadah buat kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia subscribe dan suka meninggalkan komen, juga like dan membagikan video ini. Terus terang ini sangat bermanfaat buat kami karena ini adalah bentuk support dari teman-teman untuk channel ini. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa di buku-buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.